Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih dalam pertarungan antara Luo Feng melawan Dewa Awan Darah. Saat 5 jari kaki Luo Feng yang seperti 5 pilar langit hintakan dengan ganas menuju Dewa Awan Darah yang seperti genangan air kecil di bawah. Dewa Awan Darah mendongak dengan ngeri, begitu ketakutan, sehingga seluruh formasi Awan Darah langsung menyatu dengan tanah, melarikan diri jauh ke dalam bumi. Melarikan diri ke dalam tanah juga merupakan salah satu keahliannya. Ledakan, satu hentakan, meskipun tanah di benua asal luar biasa tebal, hentakan ini tetap menembus ke dalam triliunan kilometer, meski hanya mencapai sedikit di atas pergelangan kakinya. Boom! Pada saat ini, Dewa Awan Darah merasa seolah-olah ada dunia luas yang menekannya. Bumi dan bebatuan di sekitarnya langsung hancur dan musnah, serta kekuatan penghancur tak terbatas menyelimuti setiap arah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri melalui bumi, tetapi di bawah tekanan domain kekacauan, kecepatannya lebih lambat dari biasanya. Dalam sekejap, seluruh formasi Awan Darah telah menggali sedalam 100 miliar kilometer, namun masih sepenuhnya ditutupi oleh kaki yang sangat besar. Formasi Awan Darah langsung berhamburan bagaikan kabut, diinjak hingga kedalaman 1000 miliar kilometer. Banyak kabut darah yang hancur total akibat injakan yang dahsyat itu. Jauh di bawah kaki Luo Feng, gumpalan tipis kabut darah mulai mengebut, membentuk tubuh kabut darah. Benar-benar selamat. Luo Feng yang tinggi besar menatap jejak kaki raksasa itu, terkejut karena Dewa Awan Darah masih hidup. Satu hentakan menghancurkan lebih dari 80% tubuh dewaku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gumam Dewa Awan Darah. Dia ketakutan, benar-benar takut akan keselamatannya. Wus! Dewa Awan Darah nyaris tak mampu membentuk kembali tubuh dewanya dan segera mulai menggali tanah untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri ya? Tubuh Luo Feng menyusut hingga ketinggian 200 miliar kilometer dalam sekejap. Lalu, ia menggunakan token pelarian 1000 dunia untuk mulai melintasi kehampaan. Suara mendesing, Luo Feng langsung berteleportasi ke dalam ratusan miliar kilometer di bawah tanah. Begitu dia muncul, dia merasakan tekanan luar biasa dari tanah dan bebatuan di sekitarnya. Karena tanah dan bebatuan tebal ini juga membawa tekanan, inilah sebabnya Luo Feng harus mengecilkan ukurannya. Porosa, bersiaplah untuk menyerang kapan saja, perintah Luo Feng. Dia tentu saja membawa aliran kekacauan bersamanya, terus berteleportasi ke bawah tanah mengejar Dewa Awan Darah yang terluka parah. Sangat cepat, kata Dewa Awan Darah. Dia merasakan Luo Feng mendekat. Domain kekacauan yang dikombinasikan dengan teleportasi ruang angkasa memang sangat cocok untuk mengejar target. Namun di bawah tanah, di mana-mana dipenuhi dengan tanah dan bebatuan yang sangat padat. Ledakan, sebuah tangan raksasa dengan kekuatan yang mengembarkan dunia, merobek bumi dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, juga merobek posisi di mana Dewa Awan Darah berada. Dewa Awan Darah melihat sebuah tangan raksasa menghancurkannya, dan dalam ketakutan, tubuhnya menghilang secara sukarela. Pada saat ini, Luo Feng berdiri setinggi 200 miliar kilometer, tetapi tangannya sangat besar, masing-masing tangannya sepanjang 100 miliar kilometer. Saat dia mengayunkan tangan yang seperti perisai raksasa ini, setiap serangan adalah pedang langit terbelah 5 arah, dan setiap serangan dilakukan dengan kekuatan dewanya pada batas absolutnya. Ledakan, Luo Feng terus-menerus mengejar dan menyerang. Setiap serangan tangannya merobek retakan ruang hitam, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan terus-menerus melemahkan tubuh Dewa Awan Darah. Tak peduli seberapa banyak tubuh Dewa Awan Darah bergeser dan bergerak, dan tak peduli seberapa terampil dia dalam menghindar,
dia hanya mampu menahan satu demi satu serangan mengerikan jarak jauh dari Luo Feng. Dewa awan darah ini tampaknya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa kuat. Dia jelas melemah secara signifikan, dan aku telah menyerangnya dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya, yang seharusnya dapat memusnahkannya. Namun dia terus berubah dari ketiadaan. Seperti yang kuduga, kemampuan bertahan hidupnya memang luar biasa. Gumam Luo Feng. Dia bersabar, mengetahui bahwa dengan tubuh dewanya yang berkurang secara signifikan, bahkan ketika membakar kekuatan dewa pada batasnya, setiap kali dia menggunakannya, konsumsinya sangat berkurang. Sekarang, setelah puluhan serangan, total konsumsinya hanya setara dengan satu hentakan dengan bentuknya yang besar. Dewa awan darah tampaknya telah musnah menjadi ketiadaan, namun sejumlah kecil kabut darah mulai menyatu, membentuk kembali sosok dewa awan darah. Di bumi, aku bisa menarik kekuatan tanpa henti, namun tingkat kehancurannya melebihi tingkat pemulihanku, kata dewa awan darah. Dia tidak pernah menyangka dia akan terdorong ke titik ini. Jadi, inilah yang terjadi ketika keuntungan ukuran dan cadangan kekuatan dewa dari tubuh dewa tak terbatas yang didorong hingga batas absolutnya. Aku harus membuat rencana, atau aku akan benar-benar musnah jika ini terus berlanjut, pikir dewa awan darah. Bahkan pada titik ini, dewa awan darah tetap tenang mencari peluang. Luo Feng meneruskan pengejarannya, sementara dewa awan darah terus melarikan diri, menggali semakin dalam ke dalam bumi. Seiring bertambahnya kedalaman, tekanan dari bumi pun bertambah mengerikan, memaksa Luo Feng semakin memperkecil ukurannya, bahkan mengecilkan tangannya. Sekarang, tiba-tiba cahaya darah yang menyilaukan meledak. Pada saat ini, dewa awan darah membakar kekuatan dewanya dengan gila-gilaan. Tubuh kabut darah yang tampak seperti ilusi berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan, bergerak melalui bumi dengan kecepatan yang jauh melampaui kecepatan sebelumnya. Selama pengejaran, sayap siwu milik Luo Feng tetap terbentang, dengan domain kekacauan menyebar kemana-mana, dengan arus kekacauan tak terbatas mengalir di seluruh hamparan luas. Serang! Luo Feng merasakan bahwa dewa awan darah telah membakar sisa kekuatan dewanya karena putus asa, dan segera mengirim pesan telepati ke Morosa. Gumpalan aliran kekacauan dari Morosa telah lama dipindahkan oleh Luo Feng ke bawah tanah yang dalam di bawah dewa awan darah. Suara mendesing. Memang dewa awan darah menggali lebih dalam ke dalam bumi. Ia ahli dalam perjalanan bumi, dan semakin dalam ia masuk ke bawah tanah, semakin besar peluangnya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, mulut raksasa berwarna merah darah muncul di depannya. Mulut raksasa berwarna merah darah ini begitu besar, hingga menyerupai jurang kegelapan yang tak berdasar. Lebih jauh lagi, mulut raksasa itu melepaskan daya hisap yang sangat mengerikan, yang menyelimuti dewa awan darah saat ia melarikan diri lebih dalam ke bawah tanah. Ini tidak bagus. Dewa awan darah terkejut, setengah mati, lebih takut daripada dia berhadapan dengan sosok Luo Feng yang menjulang tinggi. Di bawah kekuatan hisapan, dewa awan darah menyadari dia tidak dapat menolak. Matilah! Morosa memperlihatkan tubuhnya yang menjulang tinggi di bawah tanah, terutama kepalanya yang besar. Mulutnya yang berwarna merah darah juga bergerak maju untuk melahap mangsa yang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dan dengan bunyi keras, dia menutup rahangnya. Saat rahangnya tertutup, dewa awan darah merasa seolah-olah dia telah diselimuti oleh dunia merah gelap. Kematian telah sepenuhnya mengelilinginya. Tidak! Kematian tidak pernah terasa sedekat ini. Dewa awan darah merasa seolah-olah dia menjadi gila. Dia tidak mau mati. Dia harus hidup. Dia harus bertahan hidup. Boom! Cahaya darah menyelokan yang telah menggali dengan cepat tiba-tiba berubah tak berwujud, menghilang dari mulut Morosa. Ketika muncul kembali, cahaya itu sudah berada di belakang Morosa, terus menggali lebih dalam ke dalam tanah. Apa? Morosa tercengang. Mangsa yang baru saja ditangkap di mulutnya telah lenyap. Gumpalan cahaya darah yang masih tersisa milik dewa awan darah kini dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa. Hahaha, aku tahu itu, aku tahu itu. Aku kurang memiliki kesabaran, tetapi sekarang
melalui pertempuran ini, di mana aku menari di ambang kematian, aku akhirnya mengambil langkah terakhir. Garis keturunanku akhirnya mengalami transformasi. Garis keturunanku telah berubah dan sekarang aku telah menguasai hukum kekacauan yang lengkap, kata Dewa Awan Darah yang sangat gembira. Pada saat kritis itu, bakat bawaan garis keturunannya yang telah berubah memungkinkannya untuk melintasi kekacauan, bahkan lolos dari rahang Merosa. Untuk saat ini, aku akan mengampuni Luohe ini. Aku butuh waktu untuk mengubah miniatur alam semestaku. Dan aku juga butuh waktu untuk tubuh dewaku berevolusi. Ketika kekuatanku sudah sepenuhnya terkumpul, aku akan kembali untuk menghabisinya. Tidak dianggap menindas yang lemah saat menyelesaikan dendam hidup dan mati, kata Dewa Awan Darah. Dia merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Transformasi garis keturunan di jalur kultivasi garis keturunan hanyalah awal dari memasuki alam kekacauan. Luohe, aku harus berterima kasih kepadamu karena telah memberiku cukup tekanan, kata Dewa Awan Darah. Dia belum pernah merasakan kegembiraan seperti itu sebelumnya. Setelah pelatihan selama berabad-abad, dia akhirnya mencapai tujuannya. Tapi tiba-tiba Dewa Awan Darah melihat sepasang mata Luofen. Pada saat itu, semua yang lain menghilang. Dewa Awan Darah bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya sendiri lagi. Dia juga tidak bisa merasakan garis keturunannya. Dalam persepsinya, hanya mata yang mengerikan itu yang tersisa. Ledakan, tatapan mata itu terasa sangat berat, bagaikan bintang yang menjulang tinggi tak berujung, yang menekan ke bawah, seketika menghancurkan Dewa Awan Darah. Kesenjangan kekuatan begitu besar, sehingga tidak ada sedikit pun peluang baginya untuk melawan. Ini adalah bentrokan tekad. Tekad Luofen telah lama mencapai puncak level penguasa kekacauan. Dan dengan teknik Liu Yan yang unik dari benua asal, tekad Dewa Awan Darah yang baru saja mencapai level penguasa kekacauan langsung musnah tak meninggalkan jejak. Kumpulan cahaya darah yang kabur itu secara alami berubah kembali ke bentuk aslinya, meninggalkan mayat jauh di bawah tanah. Meskipun hati dewa sejati tampak utuh, kini kesadarannya telah menghilang. Kau benar-benar memaksaku menggunakan teknik Liu Yan, gumam Luofen. Tubuh Dewa Luofen kembali ke ukuran normalnya, muncul di samping mayat itu. Dia benar-benar lolos dari mulutku, kata Merosa yang juga muncul di dekatnya. Menatap mayat Dewa Awan Darah, dia meneteskan air liur tak terkendali. Tuan, aku merasakan ketertarikan yang luar biasa pada mayat ini, bahkan lebih dari yang kurasakan pada tubuh Yu Tianhu. Merosa tidak menyadari bahwa Dewa Awan Darah baru saja mengalami transformasi garis keturunan yang membuat mayat ini semakin penting baginya. Jangan khawatir, mayat ini milikmu, kata Luofen. Dia mengulurkan tangannya, menusuk dada mayat itu untuk mengeluarkan jantung dewa sejati. Tapi aku harus menggunakan mayat itu untuk mengumpulkan hadiahnya terlebih dahulu, lanjut Luofen. Tubuhnya masih utuh dan jantung dewa sejati tidak rusak, yang akan menimbulkan kecurigaan di pavilion Yanfeng. Jadi Luofen mengambil jantung dewa sejati untuk mencegah masalah yang tidak terduga. Suara mendesing. Setelah menyimpan mayat, Luofen dan Merosa kembali ke permukaan melalui gampang. Ledakan. Luofen menggunakan domain kekacauan untuk melenyapkan jejak kaki besar yang ditinggalkannya, lalu menatap langit malam, tempat bintang-bintang berkilauan terang. Dengan kematian Dewa Awan Darah, salah satu bintang itu pasti telah meredup, tetapi mustahil untuk mengetahuinya yang mana, kata Luofen. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedap-kedip dan meredup setiap saat, kecuali bintang yang paling terang. Siapa yang akan memperhatikan jika bintang biasa memudar? Merosa menjawab dengan acuh-acuh. Kita masih terlalu lama. Kali ini, meskipun dia telah campur tangan, Merosa gagal mengamankan pembunuhan, membuatnya merasa sangat tidak mampu. Luofen menatap token pelacakan kasual di telapak tangannya, akhirnya merasa bahwa dia tidak mengecewakan entropi Tianyan, lalu menyimpannya. Ayo kita kembali ke kota Huyang.
Luo Feng segera membawa Merosa bersamanya saat mereka mengemudikan kapal terbang menembus kehampaan langsung menuju kota Huyang. Luo Feng belum kembali ke kota Huyang, tetapi kota itu telah menerima berita bahwa Dewa Awan Darah telah terbunuh. Karena di kota Huyang, semua klien Aula Kegelapan Persekutuan Yanfeng telah menerima pesan misi pembunuhan yang menargetkan Dewa Awan Darah telah selesai. Di istana penguasa kota, "Sudah selesai!" Maki Limeng berseru kaget. "Ini?" Wu Kuluo, kepala klan Wu, meskipun dia mengharapkan hasil ini, masih tidak percaya ketika berita dari Aula Kegelapan Persekutuan Yanfeng tiba. Awan Darah benar-benar terbunuh. Penguasa kota Huyang menghela nafas. "Dulu kami berpikir untuk memberi Luo Hei pelajaran. Kalau dipikir-pikir sekarang, untung saja kami tidak bertindak. Kekuatan Luo Feng memang melampaui kekuatanku," kata Jenderal Yong bertanduk satu dengan serius. "Di seluruh negara Si, di antara semua dewa sejati abadi, hanya ada 3 atau 4 yang dapat menandinginya. Adapun mereka yang dapat melampauinya, kerajaan Si tidak lagi memiliki dewa sejati abadi yang lebih kuat darinya." Kepala 5 keluarga besar semuanya terguncang oleh apa yang mereka dengar. Awan Darah bukanlah tubuh dewa tak terbatas, tetapi akumulasinya di alam semesta sangat tinggi. Aku tidak pernah menyangka Luo Hei benar-benar dapat membunuhnya, kata Jenderal Yong. Dia yang telah bertarung melawan Awan Darah jadi mengetahui kekuatan sejatinya. "Bagaimana kalau kita pergi keluar kota untuk menyambutnya?" Maki Limeng tiba-tiba menyarankan. "Tentu saja," penguasa kota Huyang tertawa. "Mulai sekarang, Luo Feng akan menjadi teman terpenting di istana penguasa kota kita. Aku juga akan pergi menyambutnya," kata Jenderal Yong, karena dia sangat mengagumi orang sekuat itu. "Ayo pergi." Kepala 5 keluarga besar, Jenderal Yong dan Maki Limeng, semuanya berjumlah 7 orang, segera meninggalkan istana penguasa kota, melintasi Gampan langsung ke gerbang timur, dengan sabar menunggu Luo Feng yang kembali. Pada saat ini, setiap dewa sejati abadi di kota Huyang dipenuhi dengan emosi. 2 dari 5 dewa agung kerajaan Si di bawah naungan Marquis Bayangan, Yu Tianhu dan Yu Tianji telah terbunuh. Dewa Awan Darah yang telah mempengaruhi lebih dari 8 miliar jiwa dan memiliki hadiah 10 juta pasir kosmik juga terbunuh. Semuanya dalam malam ini. 10 juta pasir kosmik? Siapa yang bisa membunuh Dewa Awan Darah? Apakah sosok kuat dari istana penguasa kota atau kekuatan misterius lainnya? Bounty baru saja dinaikkan malam ini dan ketiganya telah mati. Bounty itu memang berhasil. Sepertinya ada sosok mengerikan yang tersembunyi di dalam kota Huyang yang dapat disewa untuk menyerang selama hadiahnya mencukupi. Dewa sejati abadi semuanya merasa kagum dan juga penuh rasa hormat. Mulai sekarang, mereka akan lebih berhati-hati di kota Huyang, menghindari perilaku sembrono. Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi keberadaan mengerikan yang membunuh Dewa Awan Darah, mereka takut mereka bahkan tidak akan selamat dari satu gerakannya. Scene berganti. Di gerbang Tianyan, banyak murid masih berduka di alun-alun, meratapi ketidakberdayaan mereka dan meratapi kekuatan Dewa Awan Darah yang tak tergoyahkan. Tepat saat mereka tenggelam dalam kesedihan, kabar baik pun tiba. Dewa Awan Darah dengan hadiah 10 juta pasir kosmik telah terbunuh. Awan Darah sudah mati. Hahaha, iblis tua itu akhirnya mati. Tuan, Awan Darah sudah mati. Guru, teman-teman seperjuanganku, pembalasan dendam kalian akhirnya terlaksana. Seluruh gerbang Tianyan dipenuhi dengan kegembiraan. Para murid yang telah mengemasi barang-barang mereka kembali ke alun-alun. Semuanya sangat bersemangat. Guru, Awan Darah telah mati. Paman Qiu yang mengetahui berita ini dan terharu hingga menitikkan air mata. Dia tahu persis apa yang gurunya korbankan demi hidupnya. Dia tahu persis apa yang guru korbankan demi hidupnya. Pengorbanan sang guru tidak sia-sia. Di tempat lain,
Penguasa Menara Bunga Impian duduk sendirian di gedung kecilnya, ekspresinya rumit. Sang Suyun sudah meninggal, gumam penguasa Bunga Impian. Malam ini terasa terlalu nyata. Kedua pria yang terobsesi mengejarnya, Entropi Tianyan dan Sang Suyun, keduanya telah mati. Scene berganti. Saat ini, sebuah kapal terbang tiba di dekat gerbang timur kota Huyang. Dia ada di sini. 7 sosok dari istana penguasa kota telah menunggu cukup lama. Luo Feng keluar dari kapal terbang bersama Morosa. Luo He, penguasa kota Huyang melangkah maju dengan hangat. Kau telah membunuh 2 dari 5 dewa agung kerajaan Xi, dan kemudian membunuh dewa awan darah, membersihkan kota Huyang kita dari malapetaka besar. Luo Feng menjawab. Itu berkat token pelacakan kasual yang ditinggalkan Entropi Tianyan. Jika tidak, awan darah pasti sudah melarikan diri ke kerajaan Xi. Awan darah itu memang licik, kata Magilisio. Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, dan begitu identitasnya terungkap, dia langsung melarikan diri. Untungnya, Luo He bertindak dan melenyapkannya sepenuhnya. Luo He, kali ini kau telah menyelesaikan tugas yang hebat, dan aku dapat mengatakan bahwa misiku telah selesai. Ketika aku kembali ke ibu kota, aku pasti akan melaporkan perbuatanmu kepada Raja Dewa, kata Jenderal Yong sambil tertawa. Kami telah melaporkan prestasi besarmu kepada Marquis. Aku yakin Marquis akan memberikan hadiah besar untukmu, kata penguasa kota Huyang. Terima kasih semuanya, kata Luo Feng. Itulah yang seharusnya dilakukan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kota Huyang di masa mendatang, kirimkan saja kabar, kata penguasa kota Huyang. Jika Anda membutuhkan sumber daya untuk budidaya atau peluang, Anda harus pergi ke ibu kota, kata Jenderal Yong. Terima kasih Jenderal Yong. Luo Feng merasakan niat baik darinya. Namun, dia tidak berniat untuk berkultivasi di bawah pengawasan Raja Dewa saat dia masih lama. Jika identitas Morosa terbongkar, mereka akan segera menjadi musuh seluruh benua asal. Jadi lebih baik tetap berhati-hati selama periode kelemahan ini. Semuanya, aku harus mengunjungi pavilion Yan Feng sekarang. Aku permisi dulu, kata Luo Feng. Ketujuh orang itu sangat antusias, termasuk para ketua klan Meiwu dan klan Wu yang sekarang bersikap sangat ramah, tidak mempermasalahkan konflik masa lalu atas kematian Mei Wuqi. Scene berganti. Di negara kekacauan 9 Jiang, di dalam ruang kultivasi kota 9 Jiang. Dewa sejati abadi yang begitu kuat telah muncul di wilayah kekuasaanku, kata Marquis 9 Jiang. Dia duduk bersila, rambut peraknya menjuntai di bahunya. Dengan setiap helai rambutnya samar-samar mengandung kekosongan tak berujung, mendistorsi ruang di sekelilingnya. Marquis bayangan terus mendekat selangkah demi selangkah, dan kota perbatasan terdekat, kota Huyang, mungkin menjadi target pertamanya. Untungnya, Luo He muncul saat ini. Marquis 9 Jiang merenung. Dia juga seorang penguasa kekacauan yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, memahami aturan tertinggi dari jalur asal. Meskipun masih jauh dari menjadi Raja Dewa, kekuatannya yang terkumpul sangat hebat. Namun Marquis bayangan mengalir yang menduduki peringkat 5 penguasa kekacauan teratas di kerajaan Xi memang lebih kuat, tentu saja membuatnya merasa tertekan. Luo He telah memberikan kontribusi yang sangat besar di wilayah kekuasaanku. Aku harus memberinya banyak penghargaan. Selain itu, aku harus melaporkan hal ini kepada pemimpin nasional, pikir Marquis 9 Jiang. Pemimpin nasional selalu suka mendidik generasi muda. Berkat laporanku, Luo Feng mungkin akan mendapatkan dukungan dari pemimpin nasional, dan dia akan mengingat dukungan ini. Marquis 9 Jiang sangat menyadari bahwa di level Luo Feng, bahkan jika dia mengikuti seseorang, itu pasti akan memilih salah satu dari 5 Raja Dewa di kerajaan Xi. Hanya orang bodoh yang akan memilihnya sebagai Marquis. Baik dalam hal warisan, sumber daya maupun dukungan, para Raja Dewa berada satu tingkat di atas para penguasa kekacauan. Untuk memastikan rasa terima kasih dan kesediaan Luo Feng membantu mempertahankan kota Huyang, dia harus menunjukkan rasa hormat.
Pemimpin nasional. Markus 9 Jiang segera menghubungi pemimpin nasional kerajaan Xi. Meskipun kerajaan Yu memiliki 5 raja dewa, satu-satunya yang disebut sebagai pemimpin nasional oleh penguasa kekacauan adalah orang yang mendirikan kerajaan Yu. 9 Jiang, kenapa kau menghubungiku? Sebuah suara dari kejauhan bergema, dan sosok samar yang ditutupi bulu muncul tepat di benak Markus 9 bulan. Sebuah suara dari kejauhan bergema, dan sosok samar yang ditutupi bulu muncul tepat di benak Markus 9 Jiang. Markus 9 Jiang menunjukkan banyak rasa hormat. Pemimpin nasional kerajaan Yu adalah eksistensi yang sangat menakutkan, bahkan di seluruh benua asal. Pemimpin nasional, seorang pemuda bernama Luohe telah muncul di wilayah kekuasaanku di kota Huyang. Markus 9 Jiang mulai melapor. Dengan statusnya yang tinggi, ia memiliki hak istimewa untuk menghubungi pemimpin nasional secara langsung. Di tempat lain, Luo Feng tidak menyadari bahwa Markus 9 Jiang sedang merencanakan keuntungannya sendiri. Dia bersama dengan Morosa telah tiba di sebuah bangunan kecil di dalam persekutuan Yanfeng. Luohe, salam hormatku, kata wakil ketua pavilion yang matanya hanya cengungan yang terbentuk dari kabut sambil tersenyum pada Luo Feng. Ketua pavilion Yanfeng yang juga hadir angkat bicara. Luohe, apakah kau membawa bukti telah membunuh awan darah? Luo Feng mengulurkan tangannya memperlihatkan mayat awan darah. Ketua dan wakil kekuatan persekutuan Yanfeng memeriksa mayat itu dengan seksama. Banyak hal dapat disimpulkan dari sisa-sisa jasad itu. Ada sebuah lubang di dada tempat jantung dewa sejati pernah berada. Sekali lagi, jantung dewa sejatinya telah diambil. Mungkinkah dia memiliki semacam serangan spesial yang dapat langsung mengekstraksi jantung itu? Pikir ketua pavilion Yanfeng. Kedua anggota klan kekaisaran dari kerajaan Yanfeng kuno yang telah melihat banyak hal sekarang dipenuhi dengan banyak spekulasi. Apakah ini buktinya sudah cukup? Tanya Luo Feng. Tentu saja, jawab wakil ketua serikat sambil tersenyum. Apakah kamu juga ingin mengklaim hadiah untuk Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Tentu saja. Luo Feng segera mengambil senjata Yu Tianhu dan harta aliran mekanis Yu Tianyi. Ini 13 juta pasir kosmiknya, kata wakil ketua serikat sambil menyerahkan hadiah yang telah disiapkan sebelumnya. Luo Feng menerima botol giok itu dan merasakan banyaknya pasir kosmik di dalamnya. Hari-hari kultivasinya yang akan datang mungkin akan sedikit lebih mewah. Setelah mengklaim hadiahnya, Luo Feng bersiap untuk pergi. Luohe, kata ketua serikat Yanfeng sambil tersenyum. Perkenalkan diriku, saya berasal dari klan kekaisaran kerajaan Yanfeng kuno. Nama saya Di Chuyu. Sungguh takdir kita bertemu di kota Huyang. Klan kekaisaran kerajaan Yanfeng kuno. Luo Feng bukanlah seorang kultivator pengembara yang bodoh. Sebagai pewaris jalur ganda, Luo Feng tahu betul apa arti klan kekaisaran kerajaan Yanfeng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.